Halo cuy, para pecinta anime dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Abang Vyong. Di video kali ini gua mau ngelanjutin alur cerita anime Kinsou no Vermel episode yang kedua. Buat kalian yang belum nonton di episode sebelumnya, gua saranin kalian tonton terlebih dahulu agar alur ceritanya nyambung. Dan buat kalian yang udah, yuklah kita langsung gaskeun aja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa siapkan kopi dan udud kalian, cari posisi enak buat nonton, dan inilah alur cerita anime Kinsou no Vermel episode yang kedua. Cerita pun berlanjut dengan diperlihatkannya Babang Alto yang kini telah naik ke kelas 2 dan siap mengikuti berbagai pelajaran baru di tahun keduanya di Akademi Sihir Kerajaan Ortigia. Di pagi hari itu, Babang Alto yang berjalan sambil didampingi Mbak Vermel yang memiliki bakso super, memanjakan mata kalian, membuat adik kecil kalian bergetar, hingga jiwa jomblo kalian meronta-ronta, yang tentunya telah menarik perhatian seluruh murid akademi karena penampilannya yang terlalu mencolok. Sebagai tuan bagi Mbak Vermel, Babang Alto kemudian meminta dengan tegas agar Vermel tidak sengaja maupun sengaja menarik perhatian para murid lain. Namun tak berselang lama, setelah Babang Alto memberikan ceramah no jutsunya kepada Mbak Vermel, tiba-tiba saja ada seekor naga yang mengamuk ke arah mereka berdua. Dan untung saja sebelum naga itu menabrak Babang Alto, dengan mudahnya Mbak Vermel yang memiliki body aduhai ini dengan cara yang tak biasa, ia berhasil menghentikan naga tersebut. Setelah membereskan naga itu, Babang Alto dan Mbak Vermel mendengar pidato sang guru yang tengah memberikan selamat kepada para muridnya yang berhasil naik kelas. Akan tetapi, para murid dan sang MC kita di cerita kali ini tidak bisa fokus mendengarkan pidato sang guru karena matanya teralihkan oleh dua bola basket yang dimiliki oleh Mbak Vermel. Hei, hei. Setelah mendengarkan pidato sang guru, Vermel yang merupakan familiar Babang Alto menyadari bahwa Lilia ikut berjalan bersama dirinya dan Babang Alto. Merasa heran, Vermel pun menoleh ke arah Alto dan menanyakan alasan mengapa Lilia ikut bersama mereka berdua. Mendengar pertanyaan tersebut, Lilia langsung merasa tersinggung. Dengan nada tegas, ia menegaskan bahwa justru dialah yang seharusnya mempertanyakan hal itu, bukan Vermel. Melihat situasi mulai memanas, Babang Alto merasa tidak nyaman. Ia menyadari bahwa setiap kali mereka bertemu, pertengkaran selalu terjadi. Dengan nada sedikit lebih tegas, Babang Alto pun meminta keduanya untuk menahan diri dan meminta mereka agar tetap akur. Akan tetapi, di saat Babang Alto masih berusaha menasihati keduanya, tiba-tiba saja mereka didatangi oleh dua murid akademi yang merupakan kakak kelas Babang Alto di Akademi Sihir Kerajaan Ortigia. Dan tujuan kedatangan kedua murid tersebut ternyata bukan tanpa alasan. Mereka berniat memberikan pelajaran kepada Babang Alto beserta familiarnya. Setelah ditelusuri, ternyata usut punya usut, naga yang sebelumnya berhasil dikalahkan oleh Mbak Vermel adalah familiar milik salah satu kakak kelas tersebut, seorang murid berambut runcing yang dikenal cukup arogan. Merasa tidak terima karena naga kesayangannya dikalahkan dengan begitu mudah oleh Mbak Vermel, murid berambut runcing itu pun melaporkan kejadian itu kepada pemimpinnya yang bernama Rex.
Babang Alto yang berniat untuk segera menyelesaikan masalah tersebut, ia pun bergerak dengan tenang perlahan berjalan memutari posisi Rex, lalu tanpa banyak bicara langsung mengaktifkan sihirnya. Sehingga dalam sekejap, Rex beserta murid berambut runcing itu terkurung oleh sihir kristal yang diciptakan Babang Alto. クリスタル連星とはまた高度な術 Setelah berhasil mengurung Rex menggunakan sihirnya, Babang Alto merasa sedikit lega karena ia merasa satu masalah sudah teratasi. Akan tetapi tiba-tiba saja... Ya, tiba-tiba saja Babang Alto dibuat terkejut ketika melihat si Rex ini mengeluarkan familiarnya hingga membuat sihir kristal Babang Alto yang mengurungnya itu hancur berkeping-keping. Merasa sangat percaya diri dengan kekuatan familiarnya, Rex dengan nada sombongnya menantang Vermel. Ia mengatakan bahwa jika Vermel mau meminta maaf saat itu juga, maka ia tidak akan memerintahkan familiarnya untuk menyerang Alto maupun Vermel. Bahkan dengan sikap merendahkan, Rex menambahkan bahwa ia akan memperlakukan Vermel sesuka hati jika Vermel menuruti permintaannya. Mendengar ucapan tersebut, Alto langsung tersulut emosi. Ia tidak terima Vermel dilecehkan seperti itu. Tanpa ragu, Alto segera melangkah ke depan dan berdiri di hadapan Vermel, menunjukkan sikap melindungi. Merasa tidak perlu lama-lama dengan basa-basi, Rex pun segera memerintahkan familiarnya untuk menyerang Alto dan Vermel. Melihat Alto mulai panik menghadapi situasi tersebut, Vermel tanpa ragu langsung memeluknya dari belakang. Dengan suara tenang, ia berkata kepada Alto bahwa dirinya akan mengembalikan sihir yang sebelumnya ia sedot darinya. Dan pada akhirnya, Babang Alto berhasil mengalahkan si Rex dan anak buahnya itu. 悪かったな、因縁つけて。兄貴だからな。思ったより潔いじゃない Setelah urusan dengan Rex beserta anak buahnya akhirnya selesai, Vermel pun mengajak Alto berbicara. Ia penasaran dengan tujuan dan cita-cita Alto. Terlebih karena selama ini Vermel melihat betapa kerasnya Babang Alto belajar dan berusaha. Vermel pun menambahkan kalau hanya uang yang Babang Alto inginkan, detik itu juga Mbak Vermel bisa mengabulkannya. Alto pun memberitahu cita-citanya kepada Vermel bahwa ia ingin menjadi penyihir terkuat. Sebagai penjelasan singkat, para penyihir di negara tempat Alto berada diklasifikasikan ke dalam 4 tingkatan, yaitu Bronze Square, Silver Square, Gold Square, dan Platinum Square. Bagi para pelajar seperti Alto, memperoleh sertifikat Bronze Square saja sudah merupakan tantangan besar. Bahkan di lingkungan akademi, hanya sedikit murid yang mampu mencapai tingkat Silver Square. Lebih jauh lagi, di antara para penyihir Gold Square, terdapat individu terpilih yang dianugerahi gelar khusus oleh raja. Mereka adalah para penyihir yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu sihir dan dikenal dengan sebutan penguasa sihir. Adapun cita-cita Alto sendiri adalah mencapai puncak tertinggi, yaitu menjadi seorang penyihir Platinum Square. 将来ですか。プラチナスクエアに僕はなりたい。僕留年しかかってたっていうのに。 Mengetahui hal itu, Mbak Vermel pun sangat senang karena ia merasa Babang Alto yang merupakan tuannya sangat luar biasa. Sehingga Vermel pun berkata bahwa ia akan membantu mewujudkan cita-cita Babang Alto itu. 安心しな。私がなんだって Setelah berkata seperti itu, Babang Alto pun merasa panik karena いや魔力使っちゃったから ya, Babang Alto merasa panik karena tiba-tiba saja Mbak Vermel minta isi ulang kepada Babang Alto. Setelah semalaman Babang Alto mengisi ulang energi Mbak Vermel, keesokan harinya Babang Alto terlihat lemas.
でしょわかってるんだから。Lanjut. Alto, Lilia, dan Max dipanggil oleh salah satu guru mereka. Pemanggilan tersebut bukan tanpa alasan. Sang guru berniat memilih salah satu orang di antara mereka untuk menjadi perwakilan kelas 2. Namun, karena ketiganya dianggap sama-sama memiliki potensi, guru tersebut tidak dapat menentukan pilihan secara langsung. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengadakan sebuah ujian khusus guna menilai siapa yang paling pantas mewakili kelas 2. Ujian yang diberikan cukup menantang. Mereka harus mencari dan mendapatkan bunga peri, sebuah bunga langka yang hanya tumbuh di dalam hutan sihir. Siapapun yang berhasil memperoleh bunga tersebut terlebih dahulu, dialah yang akan terpilih sebagai perwakilan kelas 2. Tanpa membuang waktu, Alto, Lilia, dan Max segera menuju hutan sihir. Setibanya di sana, Max yang penuh semangat langsung memanggil familiarnya untuk membantunya melacak keberadaan bunga tersebut. Samon! フランスは樹液や花の蜜が大好きなんだ。 Akan tetapi, tiba-tiba saja Macam tak betul je budak ni. di sisi lain, Alto dan Lilia justru menemukan bunga peri itu lebih dulu. Namun, keduanya segera menyadari bahwa bunga tersebut tidak mudah untuk diambil. Bunga peri itu berada di puncak sebuah bukit yang dijaga oleh sekawanan serigala buas dengan sifat yang sangat agresif. Sempat kebingungan mencari cara, Lilia akhirnya teringat bahwa ia masih memiliki ramuan sihir yang mampu membuat tubuhnya menghilang sementara. Tanpa ragu, ia segera meminum ramuan tersebut. Dalam sekejap, tubuhnya perlahan memudar hingga benar-benar tak terlihat. Mengingat durasi efek ramuan itu sangat terbatas, Lilia segera bergerak cepat. Ia melewati para serigala penjaga dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan, lalu mendekati bunga tersebut. Sementara itu, Alto harus menghadapi masalah lain. Ia sibuk menahan Vermel yang terus merayunya untuk mengisi ulang energi sihirnya yang mulai menipis. Setelah berhasil mendapatkan bunga peri, Lilia segera memberikannya kepada Babang Alto. Menurutnya, Alto adalah orang yang paling pantas menerima bunga tersebut. Namun sayangnya, tepat ketika Babang Alto hendak menerima bunga itu, tanpa disadari oleh Lilia, efek ramuan yang sebelumnya ia minum telah habis. Menyadari hal tersebut, Lilia pun panik. Dalam kepanikannya, ia tidak sengaja melepaskan bunga peri itu dari genggamannya. Dan siapa sangka bunga yang terlepas dari genggaman Lilia itu jatuh tepat di depan Cheryl. Mengetahui hal itu, Babang Alto, Lilia, dan Max pun mau tidak mau harus mengakui kekalahan dalam ujian tersebut. 私が代表で。当然じゃないか。妖精の花を持っていたのは君なんだから。漁夫の一人じゃ取れなかったし。僕もリリアに先越さ Dan alur cerita anime Kinso no Vermel episode yang kedua selesai. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol like dan komentarnya ya coy. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, kalau suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalianlah orang yang pertama kali tahu jikalau channel ini upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.